Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di podcast kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari salah satu penulis di Facebook, di mana ceritanya ini ditulis oleh Kak Vivit berjudul Rumah Nomor 21. Untuk teman-teman yang penasaran sama ceritanya, tetap stay tune di channel aku. Dan terus support channel ini juga dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari aku. Oke, tidak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Siapa kalian? Seru Dimas pada 5 orang bertopeng yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Sementara Astri, istrinya, sibuk menutupi tubuhnya yang polos dengan selimut sembari meringkuk ketakutan. Bereskan! Perintah salah seorang dari mereka. Tanpa diperintah 2 kali, 4 orang yang mungkin anak buah dari yang mengomando menyeret Dimas yang hanya memakai CD dari tempat tidur dan menghajarnya habis-habisan hingga meregang nyawa. Jangan, hentikan! Teriak Astri sembari menangis menyaksikan orang yang baru menikahinya 2 hari yang lalu itu sekarat, hanya dengan berbalut selimut. Segera ia menghambur ke arah suaminya yang bersimbah darah. Mau kemana sayang? Tanya seseorang yang mungkin adalah bosnya sembari mencekal lengan Astri. Lepas, biadab kalian semua, apa salah kami ya? Hardik Astri sambil berurai air mata. Kesalahan kalian adalah menikah, jawab laki-laki itu sambil membuka topengnya. Ia tampak tersenyum puas. Arman? Astri terkejut dan seakan tidak percaya dengan siapa yang dilihatnya. Iya, aku Arman, orang yang kamu tinggalkan demi laki-laki brengsek itu, ujar laki-laki yang ternyata bernama Arman itu sembari menunjuk ke arah Dimas yang tergeletak tak berdaya. Jahat kamu, teriak Astri. Tanpa memperdulikan ucapan Astri, Arman mendorong tubuh wanita itu ke tempat tidur dan langsung menindihinya. Tidak begitu susah untuk menaklukkannya, karena Astri memang sudah tidak mengenakan apa-apa selain selimut yang membungkus tubuhnya. Bajingan kamu! Maki Astri berusaha melawan. Tapi apalah artinya tenaga wanita dibandingkan pria? Akhirnya hancurlah kehormatan Astri di hadapan suaminya sendiri. Dimas yang tergeletak tak berdaya hanya menangis tanpa bisa melakukan apa-apa untuk melindungi orang yang dicintainya. Ternyata tidak sampai di situ. Dengan sadis, Arman menghabisi pasangan pengantin baru itu dengan cara menembak pelipis keduanya dengan menggunakan pistol yang dibawanya. Kamu suka rumahnya, Beb? Tanya Pandu pada Nara yang sedang asyik memeriksa semua sudut dari rumah yang baru Pandu beli untuk mereka. Suka banget, Beb, kayaknya nyaman. Makasih ya, Beb, jawab Nara sembari memeluk laki-laki yang baru menghalalkannya seminggu yang lalu. Sama-sama, Beb, Pandu balas memeluk istrinya itu dengan erat. Kita lihat kamarnya, ucap Pandu lagi. Ayo. Dengan setengah berlari, Nara menaiki anak tangga untuk melihat kamar mereka yang ada di lantai atas. Hati-hati, Beb, Pandu mengingatkan. Suara pintu terdengar ketika Nara membukanya. Seperti ada yang lain dengan kamar ini. Bulu kuduk Nara seketika meremang. Beb, ini kamar kita? Nara bertanya. Iya, kamu suka kan? Pandu balik bertanya. Iya, suka banget, jawab Nara terbata. Sebenarnya dia merasa kurang cocok dengan kamar itu, tapi dia tidak ingin membuat Pandu kecewa karena sudah susah payah mendekorasinya hingga sedemikian rupa. Nuansa biru muda kesukaan kamu, Beb, ujar Pandu. Iya, makasih banyak ya, Beb, ucap Nara sembari memeluk. Iya, Beb, jawab Pandu. Kemudian dikecupnya dengan lembut kening istrinya yang sedikit tertutup rambut. Suara bel berbunyi. Mungkin itu Mbak Siti, Beb, ujar Pandu. Sebentar ya, Beb, aku lihat dulu, pamit Nara dan segera berlalu meninggalkan Pandu yang masih menikmati makan malamnya.
Dengan setengah berlari, Nara ke ruang depan dan membukakan pintu. "Malam, Bu," sapa Mbak Siti sembari sedikit membungkuk. "Mbak Siti, kok malam baru datang?" tanya Nara. "Maaf, Bu, tadi ada sedikit urusan," jawab Mbak Siti memberi alasan. "Ya udah, yuk masuk," ajak Nara dengan ramah. Mbak Siti adalah anak dari pembantu yang bekerja di rumah keluarga Pandu. "Beb, ini Mbak Siti sudah datang," Nara memberitahu. "Mbak Siti, ayo ikut makan sekalian," ajak Pandu. "Gak usah, Pak, makasih, tadi sudah," Mbak Siti menolak. "Betul?" Nara kurang yakin. "Betul, Bu." "Ya sudah, yuk aku tunjukkan kamarnya," ujar Nara sembari berjalan ke sebuah kamar dengan warna cat kuning. "Beb, mengukir kenangan pertama di rumah baru yuk," rayu Pandu pada istrinya yang sedang memainkan gawainya. "Tar dulu, Beb, aku masih chattingan sama teman aku," jawab Nara tanpa berpaling dari layar benda pipi itu. "Beb," Pandu memeluk Nara dari belakang seraya menciumi leher bagian belakang Nara. "Beb, geli ah," Nara mengeliat sambil tertawa. "Udah dulu deh ya chattingannya, temen kamu juga pasti tahu rutinitas pengantin baru," ujar Pandu sembari meraba tubuh bagian depan istrinya yang masih terasa kencang. Iya, sebentar lagi," kata Nara. Pandu merebahkan tubuhnya di samping Nara dengan wajah kecewa. Tangannya mengelus-ngelus pinggang istrinya itu dengan lembut. "Beb, kok gak sudah-sudah sih? Katanya sebentar lagi," protes Pandu. Diambilnya benda pipi itu dari tangan istrinya dan dimatikannya. "Beb," ucapan Nara terhenti seketika saat bibir Pandu menempel ke bibirnya. Dengan perlahan, Pandu mendorong perlahan tubuh Nara sehingga posisinya kini jadi berbaring. Dengan begitu agresif, Pandu mencumbu istrinya itu hingga membuat wanita itu terasa melayang. Desahan demi desahan yang keluar dari bibir Nara makin membuat Pandu bernafsu. Kini keduanya sudah polos tanpa sehelai benang pun dan siap melakukan sebuah hubungan yang dapat memacu detak jantung jadi semakin cepat. Saat Pandu sudah siap dengan kuda-kudanya, Nara berteriak sembari mendorong tubuh Pandu sekuat tenaga hingga menyebabkan laki-laki itu terjungkal ke belakang. "Beb, ada apa, Beb?" tanya Pandu terheran-heran sembari berusaha menarik kedua tangan Nara yang menutupi wajahnya. Pergi!" Pekik Nara masih tetap dengan menutup wajahnya. "Beb, sadar, Beb!" Pandu memeluk Nara yang berontak dan berusaha melepaskan diri. "Tidak, jangan ganggu aku!" teriak Nara. "Beb!" Pandu kembali menarik tangan Nara hingga kini wajah pucatnya terlihat. Nara menatap wajah Pandu dengan seksama, seolah ingin memastikan dia tidak salah lihat. "Beb!" Nara memeluk Pandu dengan erat sembari menangis. "Kamu kenapa, Beb?" Pandu bertanya sembari mengusap-ngusap rambut Nara. "Tadi aku lihat kamu seperti pria lain dengan wajah berlumuran darah, Beb," terang Nara sambil menangis. "Kamu kecapean kali. Ya udah, kamu istirahat aja ya," tutur Pandu sembari mengambilkan pakaian Nara yang tergeletak di sampingnya. Dengan dibantu Pandu, Nara mengenakan kembali pakaiannya. Begitu juga dengan Pandu. Gagal sudah malam pertama di rumah baru mereka. "Beb," panggil Nara saat dilihatnya Pandu tidak ada di sampingnya. Matanya terlihat mencari-cari tanpa berani turun dari tempat tidur. Sepertinya hari sudah siang, karena dari jendela tampak keadaan di luar yang sudah terlihat terang. Matahari pun sedikit menerobos masuk dari hordeng yang sedikit tersingkap. "Beb," kembali ia memanggil. "Iya, Beb, aku di sini," jawab Pandu yang baru saja masuk sembari membawa baki dengan segelas susu dan roti. Ternyata Pandu sudah mandi dan mengambilkan sarapan untuk istrinya. "Enak tidurnya?" tanya Pandu seraya meletakkan baki yang dibawanya di meja. Nara hanya tersenyum tanpa menjawab. Wajahnya tampak segar, tidak seperti semalam. "Maaf ya, Beb, semalam gak jadi," sesal Nara. "Gak apa-apa, yang penting nanti malam double. Apa diganti sekarang?" canda Pandu. Nara tertawa mendengar perkataan Pandu. "Boleh," ucapnya kemudian. "Really?" "Yes," jawab Nara sambil tersenyum, karena sepertinya dia juga sangat menginginkannya.
Yeh, pikir Pandu. Kembali ia melanjutkan aksinya yang sempat terhenti semalam. Tak ada kata yang terdengar lagi selain desahan dan napas yang memburu, juga suara kerit-kerit dari tempat tidur mereka. Nara dan Pandu sedang asyik nonton TV sambil bercanda saat terdengar pedagang nasi goreng meneriaki jualannya. "Nasi goreng!" teriak abang penjual nasi goreng dengan suara lantang. "Nasi goreng, Beb, mau?" tanya Nara pada suaminya yang sedari tadi tiduran di pahanya. "Iya mau, kayaknya enak tuh," jawab Pandu. "Mbak Siti, beliin nasi goreng di depan dong," teriak Nara tanpa bergeser dari tempatnya semula. "Iya Bu," sahut Mbak Siti sambil berjalan dari arah dapur dengan membawa 2 buah piring. "Loh, kok 2? Mbak Siti nggak mau?" tanya Nara. "Enggak deh Bu, saya kurang suka," jawab Mbak Siti. "Oh ya udah, yang spesial ya Mbak," pesan Nara sembari menyodorkan sejumlah uang. "Baik Bu," jawab Mbak Siti. Segera ia pergi keluar dan memanggil penjual nasi goreng yang sudah berjalan agak jauh dari depan rumah. "Bang, nasi goreng Bang," teriak Mbak Siti. "Oh iya," jawab abang penjual sembari membelokkan gerobaknya kembali. "Spesial 2 ya Bang," pesan Mbak Siti ketika abang penjual sudah sampai di depannya. "Loh, 2 lagi? Memang yang tadi masih kurang ya Mbak?" tanya abang penjual heran. "2 yang mana Bang? Orang baru beli ini," jawab Mbak Siti tidak kalah heran. "Loh, yang barusan loh Mbak, 2 spesial," abang penjual menjelaskan. "Gak ada Bang," sanggah Mbak Siti. Abang penjual itu tampak menggaruk-garuk kepalanya tanpa berbicara lagi. Dia terlihat bingung dengan cekatan. Ia segera membuatkan nasi goreng yang dipesan. "Ini piringnya Bang," Mbak Siti menyodorkan piring yang dibawanya. "Ini Mbak," abang penjual menyodorkan piring yang sudah terisi dengan nasi goreng. Setelah membayarnya, Mbak Siti segera meninggalkan penjual nasi goreng yang masih tampak bingung. "Aneh," gumam abang penjual. Tiba-tiba saja tengkuknya terasa berat dan bulu kuduknya meremang. "Ih," ucapnya lirih sambil mendorong gerobaknya dengan terburu-buru. Jam dari ruang tamu berdentang saat waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Hawa dingin mulai merasuk. Bahkan selimut tebal tidak mampu menghangatkan tubuh Pandu dan Nara yang tampak meringkuk. "Beb, dingin Beb, AC-nya matiin aja," rengek Nara pada Pandu. Pandu mengeliat dan perlahan-lahan membuka matanya. Didekapnya Nara dengan erat. Lengannya terasa begitu dingin ketika menyentuh kulit Nara. "Beb, AC-nya matiin," Nara mengulang ucapannya. Dengan bermalas-malasan, Pandu menggapai remote AC yang tergeletak di meja dekat tempat tidur mereka. Namun, entah apa yang disentuhnya sehingga dia menarik kembali tangannya. Suasana yang remang-remang tidak bisa membuat Pandu melihat dengan jelas. Pandu menyalakan lampu yang ada di dekat tempat tidurnya. Seketika ruangan menjadi terang. "Kok dinyalain lampunya Beb? Silau," protes Nara. "Iya, bentar dulu, remote-nya nggak kelihatan," jawab Pandu. Setelah apa yang dicarinya sudah ditemukan, segera ia mematikan AC-nya. Kembali ia mematikan lampu dan suasana menjadi temaram. Dipeluknya kembali Nara yang meringkuk memeluk guling. "Beb," bisik Pandu. Jawab Nara malas. "Ayo," ajak Pandu sembari makin erat memeluk. "Aku ngantuk banget Beb, besok aja ya," tolak Nara masih dengan memejamkan mata. "Ya udah, kamu merem aja, biar aku yang bekerja," kata Pandu nekat. Segera ia mencumbu berharap Nara akan terangsang. "Beb," keluh Nara. Mau tidak mau, akhirnya Nara terangsang juga, dan pertempuran itu tidak dapat dihindarkan lagi. Keduanya tampak tersengal dengan keringat yang bercucuran. "AC Beb," ucap Nara. Tanpa menjawab kembali, Pandu menyalakan AC yang baru saja dimatikannya. "Berarti ini Beb, obat dinginnya, bukan matiin AC," ujar Pandu sambil tertawa. "Kamu ya," protes Nara sembari mencubit pinggang Pandu. "Aku ke kamar mandi dulu ya Beb," pamit Pandu pada Nara yang tampak masih kelelahan. Nara hanya mengangguk tanpa mengiyakan. "Apa itu?"
bisik Nara sembari turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah lemari. Pintu lemari itu tampak terbuka dan tertutup dengan sendirinya. "Apa ada tikus ya?" gumamnya lagi. Dengan hati-hati, Nara membuka lemari itu. "Ah!" ia berteriak ketika melihat ke dalam lemari. Terlihat sosok wanita dengan wajah berlumuran darah dan bola mata yang menggantung disertai bau busuk. Nara berjalan mundur sembari memegangi selimut yang membungkus tubuhnya. Langkahnya terhenti ketika dia merasa ada yang ditabraknya perlahan. Dia menoleh ke belakang. Kembali ia menjerit saat dilihatnya sosok pria dengan kondisi yang sama seperti sosok wanita yang ada di dalam lemari. Nara berlari dan melompat ke tempat tidur sambil menangis dan menjerit-jerit. Anehnya, tidak ada yang mendengar ceritanya. Bahkan Pandu yang sedang berada di dalam kamar mandi. Dua sosok itu berjalan mendekati Nara dengan kepala miring, seolah tulang lehernya patah. Mulutnya tampak mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman. Mungkin itulah penyebab bau busuk yang menyengat. "Pergi, jangan dekati aku!" teriak Nara sambil terus beringsut mundur. "Beb, kamu kenapa, Beb?" tanya Pandu yang baru keluar dari kamar mandi. "Itu," tunjuk Nara pada dua sosok makhluk yang menyeramkan itu. "Itu apa?" tanya Pandu bingung. "Itu," ucapan Nara terhenti saat tidak lagi dilihatnya dua sosok penampakan itu. "Beb," panggil Pandu sembari duduk di samping Nara yang masih tampak bingung. Nara menangis dalam pelukan Pandu sembari menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. "Mungkin kamu kecapean, Beb. Kamu lihat, gak ada apa-apa kan?" ucap Pandu berusaha menenangkan. "Tetapi aku benar-benar lihat tadi," terang Nara. "Shh." Pandu menempelkan jari telunjuknya di bibir Nara.